Oke, terus kita terkait doa Nabi tadi. Ya Allah, kokohkan Islam dengan dua orang yang engkau cintai, dengan Umar bin Khattab atau dengan Abu Jahal bin Hisham. Di saat itu ternyata Allah memilih sahabat Umar bin Khattab. Masya Allah ya, ini salah satu kegembiraan tersendiri yang dirasakan oleh kaum muslimin dengan sahabat Umar. Karena apa? Dikisahkan di sini. Beliau ini kana radhiyallahu anhu ma'rufan bihaddatit tab'. Jadi punya watak yang temperamen, mungkin bahasanya gitu. Kalau kita tabiatnya sahabat Umar itu kan keras gitu ya, tegas, bahkan nggak ada basa-basi Pak. Kalau udah berbicara kebenaran itu nggak ada basa-basi gitu. Maka setelah beliau masuk Islam itu dan beliau ingin menyusul hijrah ke Madinah, kalau yang lain tuh sembunyi-sembunyi, sahabat Umar sembunyi-sembunyi nggak? Beliau, wahai penduduk Quraisy, penduduk Mekah yang ingin istrinya janda, yang ingin anaknya yatim, temui saya di balik bukit ini. Saya ingin hijrah menyusul Nabi. Ada nggak yang menemui Pak? Nggak ada. Itulah tokoh. Itulah tokoh. Jadi orang-orang yang kira-kira di tengah-tengah masyarakat punya pengaruh, punya apa namanya ketokohan tadi perlu didekati karena ini sebagai kekuatan dakwah. Kemudian tidak hanya beliau pemberani Pak, tegas, beliau juga punya harga diri. Nah itu yang juga yang menjadikan pemuka-pemuka kafir Quraisy saat itu juga ingin melawan Umar juga. Saat itu mereka juga takut karena tidak hanya berani, tegas, beliau juga punya harga diri. Ini yang luar biasa. Ya. Kemudian dijelaskan di sini bagaimana kisah keislaman beliau. Dikisahkan dalam beberapa riwayat. Pertama, beliau pernah di saat itu iltaja'a lailata ilal mabit kharija baiti faja'a ilal haram. Di saat itu beliau pernah pada suatu malam keluar dari rumah beliau kemudian menuju Ka'bah ya. Kemudian beliau saat itu menyibakkan kain Ka'bah itu. Saat itu Nabi sedang sholat di dalam Ka'bah. Kemudian sahabat Umar ini melihat Nabi sedang sholat dan membaca surah Al-Haqqah. Saat itu Fajal Umar yastami'il Quran. Sahabat Umar itu mendengarkan gitu ya, dengar gitu ya. Kemudian wa yu'jibu min ta'lifihi. Beliau ini takjub dengan susunan bahasanya. Jadi proses keislaman sahabat Umar itu ternyata ada tahapannya Pak ya. Pertama beliau sembunyi-sembunyi dengerin Nabi sedang baca Quran, gitu ya. Nah, sampailah di saat itu ya, Nabi membaca ayat yang ke-40 innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya itu adalah perkataan Rasul yang mulia. Yang sebelumnya yang dia dengar dari orang-orang kafir Quraisy bahwasanya apa yang dibaca oleh Nabi itu adalah syair. Jadi ketika beliau ini sembunyi-sembunyi mendengarkan Nabi baca Al-Quran, Al-Haqqah dan seterusnya sampai ayat yang ke-39, beliau langsung mengatakan, ini pasti syair sebagaimana diucapkan oleh orang Quraisy gitu ya. Nah Nabi langsung menjawab dengan bacaannya itu, meskipun Nabi nggak tahu di saat itu. Nabi membaca innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkataan Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair, dan dia bukanlah, dan Al-Quran itu bukanlah ucapan tukang syair ya, penyair gitu ya. Dan bukanlah ucapan seorang dukun. Nah ketika sahabat Umar mengatakan qultu kahin, ini pasti perkataan dukun gitu ya. Nah Nabi langsung wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun, dan Al-Quran itu bukan perkataan dukun. Nah di saat itu mulailah di dalam dirinya itu semacam ada benih-benih hidayah, ada semacam secerca dari hidayah ya dalam dirinya. Sampai pada akhirnya di saat itu Pak, ini sebabnya tidak tahu, tapi yang jelas beliau ini terprovokasi dengan hasutan-hasutan bahwasanya Muhammad itu akan meniadakan ajaran nenek moyang mereka. Diprovokasi gitu Umar ini. Nah, saat itu langsung beliau berangkat menuju rumah Nabi dengan di sini kharaja yauman mutawashihan saifahu, dengan pedang yang terhunus.
yuridul qada' ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau ingin membunuh Nabi. Laqiyahu Nu'aim bin Abdillah An-Nuham Al-Adawi. Tapi di tengah jalan, ini kisahnya, beliau bertemu dengan sahabat Nu'aim bin Abdillah. Wa rajul min Bani Zuhra atau min Bani Zahra, dan seorang laki-laki dari Bani Zahra. Kemudian ditanya, "Aina ta'madu ya Umar?" Kamu mau kemana wahai Umar? Apa jawaban Umar, Pak? Mantap ya, tegas, enggak sembunyi-sembunyi, Pak. Beliau mengatakan, "Uridu an aqtula Muhammadan." Saya ingin bunuh Muhammad. Coba. Allahu Akbar saat itu. Jadi sang pembunuh, ya, orang ingin yang membunuh Nabi saat itu. Di saat itu diingatkan oleh tadi Nu'aim dan salah seorang dari Bani Zahrah tadi, "Kaifa ta'manu min Bani Hashim wa min Bani Zahra wa qad qatalta Muhammadan?" Wahai Umar, adakah jaminan keamanan kalau kamu itu membunuh Muhammad? Di situ ada Bani Hashim, di situ ada Bani Zahra yang akan menuntut kamu, begitu kan? Nah, saat itu faqala Umar, "Ma araka ila qad sabaut." Kamu ini, pasti kamu ini sudah keluar dari agama nenek moyang kamu. Jadi Umar sebel itu dengan diingatkan hal yang tersebut, begitu. Sampai akhirnya tadi sahabat Nu'aim berkata lagi pada sahabat Umar, "Afala adulluka al ajab ya Umar?" Wahai Umar, maukah saya beritahukan kepada kamu sesuatu yang kamu pasti akan tercengang, kamu akan kaget, gitu ya. Inna ukhtaka wa khanataka qad sabar. Sesungguhnya saudari perempuan kamu dan iparmu itu sudah meninggalkan agama nenek moyang kamu. Dia sudah masuk Islam. Wah, kayak kena sambar petir itu, Pak, bilang gitu, Pak. Ternyata justru dari keluarganya beliau sudah ada yang masuk Islam, ya. Yang semula ingin membunuh Nabi gara-gara saudari perempuannya, ya, dan suaminya itu masuk Islam, kira-kira ke rumah Nabi nggak, Pak? Nggak jadi. Dia ingin memastikan benar nggak, langsung ya menuju rumah daripada saudarinya itu, yang di saat itu ada Khabbab bin Arad di rumahnya saudari sahabat Umar ini, yang saat itu sedang membawa sahifah, lembaran, dan dibaca di satu surah Thaha. Nah, ketika Khabbab bin Arad ini mendengar ada suara-suara bahwasanya Umar itu mau masuk ke rumah, langsung sahabat Khabbab bin Arad langsung sembunyi, Pak. Karena takut, ya, namanya Umar itu kan dikenal, ya, sangat ganas orangnya, begitu di saat itu. Kemudian saudari yang bernama Fatimah langsung menutup, ya, sahifah tadi, lembaran tadi. Kemudian saat itu sahabat Umar masuk ke rumah, kemudian sahabat langsung bertanya, "Ma hadhil hayna ma'alati sami'tuha indakum?" Suara bisik-bisik apa tadi yang saya dengar dari luar rumah? Apa yang kalian baca, gitu ya? Apa yang kalian baca? Kemudian faqala ma'ada hadisan tahaddasnahu bainana. Kata saudari perempuan, itu hanya percakapan biasa wahai Umar, gitu ya. Kemudian Umar langsung mengatakan, "Alah, kalian berdua ini," katanya, "sudah masuk Islam kan?" gitu ya. Ditegaskan, "Kamu sudah masuk Islam kan, kalian berdua?" Nah, kemudian faqala lahu khanatuhu. Nah, di saat itu iparnya atau suami dari saudari perempuan tadi mengatakan, "Ya Umar, ara'aita in kana al-haq fi ghairi dinik." Wahai Umar, apa pendapatmu jika kebenaran itu pada agama, bukan pada agama kamu, tapi pada agama yang lain? Nah, saat itu, Pak, Umar bilang begitu, coba. Langsung sahabat Umar, fawasaba Umar ala khanatihi. Langsung Umar loncat, Pak. Sudah begitu didorong, diinjak itu kepalanya. Diinjak kepalanya sama sahabat Umar, ya, iparnya beliau itu. Kemudian saudarinya Umar nama Fatimah langsung, ya, mengangkat sahabat Umar, mendorong supaya tidak menginjak, ya, dan memukul, ya, suaminya. Nah, di saat itu mengalirlah darah dari iparnya tersebut, dari saudarinya. Kalau di sini saudarinya yang terkena pukulannya sahabat Umar. Nah, saat itu saudari perempuannya tadi mengatakan, "Ya Umar, in kanal haq fi ghairi dinik." Wahai Umar, jika kebenaran itu
bukan pada agama kamu. Bagaimana pendapatmu? Wahai Umar, ucapkanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, saat itu sahabat Umar bingung, Wah. Dia dalam satu sisi ingin tetap agama yang dia yakini selama ini tetap ada, tapi dalam satu sisi dia melihat saudarinya, ya, kepalanya keluar darah, muncul rasa kasihan. Akhirnya dia bingung saat itu. Bahkan di sini falamma ya'isa Umar, sampai Umar itu putus asa. Apa mana yang saya pilih di saat itu? Kemudian Umar mengatakan, "A'tuni hadzal kitab alladzi indakum faqra'u." Coba, dari mana tadi yang dibaca tadi? Mana kitabnya tadi? Coba bacakan kepadaku. Nah, kemudian saat itu saudarinya mengatakan, "Innaka rijs." Wahai Umar, kamu najis. La yamusuhu ilal mutahharun. Kitab ini tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang suci. Fakum fahtasil. Wah, saudari perempuannya berani nyuruh, Pak. Kamu mandi dulu lah, kamu bersuci dulu. Nah, kemudian setelah mandi, setelah bersuci, kemudian dibacakanlah Bismillahirrahmanirrahim, dibacakan surat Toha sampai ayat Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Di saat itu Umar ini takjub dengan bacaan Quran itu. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, dalluni ala Muhammadin, tunjukkan saya di mana Muhammad. Sekarang di mana Nabi Muhammad itu gitu. Akhirnya saat itu beliau menuju, ya, rumah Nabi, dan di rumah Nabi ada sahabat Hamzah. Mendengar Umar mau masuk, sudah gitu membawa pedang terhunus begitu, ya. Kata sahabat Hamzah, kalau dia mau macam-macam saya habisi dia ini di sini, kata sahabat Hamzah. Nah, ternyata setelah dia masuk disambut oleh sahabat Umar, diingatkan, apakah kamu juga akan disiksa sebagaimana di sini yang disebut adalah Walid bin Mughirah. Kemudian sahabat Hamzah mengatakan, Allahumma hada Umar bin Khattab, Allahumma aizal Islam bi Umar bin Khattab. Jadi sahabat Hamzah langsung menyambutnya dengan mengatakan, ya Allah, ya, ini Umar bin Khattab, ya Allah, muliakan, kokohkan Islam, ya, dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Saat itu, Pak, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sahabat Umar terpanggil untuk mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Prosesnya luar biasa.